dan Allah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim dan yang maha mengetahui. Meskipun kita berdoa dalam hati, Allah mendengar. Makanya ramai orang yang berzikir dia terucap. Itu berzikir. Ditanya kenapa zikirnya tak berkata-kata, Allah itu memangnya tinggi. Terus ada lagi orang yang berzikir joget. Betul ya? Malu nih di Perak ada orang berzikir sambil joget. Itu. Di Indonesia berzikir hanya goyangan kepala, di sini yang berzikir goyang badan. Memang ada dalilnya boleh berzikir hanya menggerakkan badan sedikit. Tapi jangan terlalu, nanti Michael Jackson marah. Lalu dia bergoyang badan. Nonton Pak, nanti tengok dia itu berzikir goyang buntut. Allah Pak, macam ngadu-ngadu. Lagi sujud, buntutnya bergoyang. Tak kumpul beli. Tak paham. Yang gambarnya perempuan gemuk, buntutnya macam ini. Aduh, mengada-ngada di manusia zaman sekarang. Kita berzikir, duduk saja tidak fokus. Ini sambil bergoyang. Baik. Alhamdulillah, subhanallah. Boleh kalau Ustaz terpulang sama mereka. Kalau cakap mereka boleh, ya boleh. Mereka kalau itu tak boleh. Coba kalau betul-betul tuan-tuan berzikir di sini, tiba-tiba tuan-tuan berdiri sambil joget. Macam mana? Betul kan? Seperti orang azan subuh pukul berapa di sini? 5:45. Sekitar segitu ya. Kalau tiba-tiba azan pukul 10, bisa perlu bagi cerita ini kan ya? Sudah belum? Sudah. Sudah kan? Coba tengok. Pelik tak? Pelik kan? Berzikir sambil goyang kucing kan hebat. Kalau aku nampak aku sepan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat ketika kita membacakan kalimat waqiah ini? Rasulullah mengajarkan kepada kita ada 3 manfaat yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dahsyatnya kalimat waqiah. Yang pertama yaitu menjadi pelindung dari segala macam bahaya. Pelindung dari segala macam bahaya. Qala Nabi Muhammad SAW, "Ma min 'abdin yaqul bis-sabahi kulla yawmin wa masa' kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim thalatha marrat lam yadurru syai'un." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang setiap pagi dan petang mengucapkan Bismillah alladzi la yadurru ma syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim sebanyak 3 kali, maka tidak ada apapun yang dapat membahayakan pada dirinya. Menjadi pelindung. Betul? Ini belajar nih. Sekarang belajar ilmu rawatan Islam. Yang kita tahu kan pelindung itu pelindungannya dengan air kosong itu sih. Atau di apa namanya? Memakai alat spray. Memangnya jin apa sungguh? Ini doanya. Ini hadis sanadnya kuat ketika Rasulullah mengajarkan baca 3 kali pagi 3 kali akan dijaga sampai petang 3 kali akan dijaga sampai pagi. Siapa yang mengajarkan? Bukan untuk Tok Bombong atau orang yang pandai buat rawatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Ini untuk bahaya yang umum. Kemudian Rasulullah mengajarkan lagi hanya dengan yang spesifiknya, yang agak lebih khusus. Yang kedua yaitu menghindarkan bencana atau kecelakaan yang mendadak. Paham mendadak contohnya? Yang tiba-tiba. Ini yang paling menyakitkan. Seperti ketika kita bawa kereta, tiba-tiba kereta kita dilanggar, cekret dari belakang. Tuh sakit kan? Melanggar atau dilanggar tiba-tiba. Kecelakaan itu kan kadang-kadang kita tidak tahu. Macam mati, maut, kita tidak tahu. Ini bahaya yang tiba-tiba yang menyakitkan. Kata Rasulullah,
Makanya Rasulullah mengajarkan dalam hadis an Uthman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasbah bismillah alladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim lam tabja faji'atun hatta yumsiya wa man qala hina yumsiya lam tabja faji'atun bala'in hatta yasbaha rawahu Ibnu Hibban. Artinya dari Utsman berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pagi hari membaca Bismillah alladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim, maka dia tidak akan tertimpa bencana secara tiba-tiba hingga petang hari. Barang siapa yang mengucapkan pada petang hari, maka dia tidak akan terkena bala hingga pagi hari. Sudah jelas. Kalau yang pertama itu menghindari, menghalau, melindungi, menjauhkan bahaya. Kalau ini bahaya yang tiba-tiba. Siapa yang ajar? Rasulullah. Bila dibacanya pagi-pagi 3 kali, petang atau malam 3 kali. Ustaz akan ajarkan yang sesuatu yang sering kita lakukan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan untuk melindungi harta kita atau melindungi rumah lah, atau yang punya kedai-kedai. Nah, sebab sekarang kita sudah ajar dalilnya, diajarkan hadisnya, kemudian diajarkan doanya, dan prakteknya macam mana. Kalau yang datang ke usaha hidayah atau kemana-mana orang-orang yang pandai berkawan, tentang paling bagi air, itu kan, bagi air atau garam bukit atau lada hitam, kemudian ditabur. Nah, kita praktek sendiri. Dengan apa? Dengan kalimat thayyibah yang ketujuh. Baca 7 kali, nanti ada keterangannya. Dibaca 7 kali, kemudian ditiupkan ke dalam air. Dibacanya bila? Nah ini yang kadang-kadang bukan hanya kita baca 7 kali saja. Sebelum kita baca ini, kita mesti sebati. Betul sebati ya? Betul ya, di sini cara sebati kan? Jadi selepas isya sampai pagi itu kalau kita tahu boleh baca terus, baca. Hayati maknanya, fokus sama Allah, kemudian hafalkan. Ketika kita baca tiupkan dalam air, ya Allah dengan wasilah air ini untuk melindungi rumah juga. Nah, teman-teman. Memanglah katanya 7 kali atau 3 kali atau 1 kali, tetapi selepas isyanya itu yang lama baca terus untuk menghindari. Kalau duduk di kedai, bisa duduk di kedai saya itu oke lah Ustaz. 2 tahun lepas itu alhamdulillah 1 hari penghasilannya 200.000 rupiah. Ya rupiah. 200.000 rupiah misalkan. Oh, yang bisa 200.000 rupiah bagus Pak. Masih boleh makan untuk 4 hari kan. Tapi sekarang Ustaz penghasilan itu 50.000 susah. Macam mana ya? Jangan suudzon memfitnah orang lain, tapi kita minta doa sama Allah. Minta doa, lindungi. Kalau kita fitnah belum tentu dia yang buat, belum tentu dia yang buat, belum tentu dia yang buat. Yang penting kita membuat perlindungan dengan hadis ini, dengan kalimat thayyibah yang ketujuh. Yang terakhir tuan-tuan puan-puan sekalian, yaitu mencegah bahaya racun dan bibit penyakit yang ada pada makanan. Nah, Rasulullah mengajarkan, An Anas bin Malik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akalta ta'aman aw syaribta syaraban faqul bismillah alladzi la yadurru ma ismi syai'in fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum illa lam yusbit min huda'un walau kana fi samun. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu makan atau minum, maka ucapkanlah bismillah alladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim ya hayyu ya qayyum. Maka kamu tidak akan terkena penyakit walaupun di dalamnya ada racun atau bakteria. Nyambung kan Pak? Kenapa kita membaca bismillah alladzi la yadurru ma ismi syai'un? Ini hadis Rasulullah yang ajar. Nanti kata Rasulullah, akan datang suatu zaman umatku yang banyak makan makanan yang mengandung
Contoh, ini air putih, terus oranye tak ada. Contoh misalkan, iya kan, air putih ini tidak ada racun, betul. Coba kalau ini sirap Bandung, tengok ke depan Pak, jangan cari persoalan ya. Ustaz alhamdulillah nih sudah terselamat, ada jemaah kita. Ustaz, kita disuruh mana Ustaz? Aku tak tahu. Kenapa? Minumannya kuning. Ini sirap Bandung, misalkan sirap Bandung warnanya merah, betul Pak? Pagi-pagi coba minum sirap Bandung sebelum makan, minum apa-apa. Satu cawan besar, apa yang terjadi? Sakit perut. Minum satu cawan air kosong, apa yang terjadi? Tak ada apa jadi. Sihir, santol, santet, gendam, apapun kebanyakan melalui minuman, makanan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan hanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, disambung dengan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Dulu pernah dengar cerita Usaidah ya, ketika ada seorang anak kecil nampak kuntilanak, betul. Nak baca ayat kursi tak pandai, nak baca ayat sifat tak boleh, nak baca kalimah waqiyah tak pandai. Akhirnya dia baca doa nafkah. Betul? Dulu hanya gelar. Ustaz Hidayat mengade-ngade. Tetapi kalau dibaca terakhir terus Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Stop. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Itu doa untuk menghalau, mendidik, menjauhkan benda halus, benda keras apapun. Jin, sihir, santet. Siapa yang ajar? Rasulullah SAW. Oh dulu hanya gelap buat lawak saja, betul Pak? Itu kan doa untuk makan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya doa untuk makan, tapi ada hadisnya untuk apa? Kalimat thayyibah yang ketujuh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan di dalam kalimat thayyibah yang ketujuh ini. Yang pertama yaitu dibacakan ketika kita sedang mengalami ketakutan. Maka ucapkan kalimat waqiyah dan percayalah kepada Allah pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ketika kita sedang mengalami ketakutan. Takut apa Ustaz? Yang pernah kita alami, ada seorang datang di Indonesia. Ada maci-maci lah, bukan maci ya. Umurnya itu dia itu ada sekitar 35 tahun. Dia datang kepada kita. Ustaz, minta doanya, saya nak pensil. Siapa yang nak pensil? Saya lah Ustaz. Akaknya masih sekolah kan? Ingatkan masih sekolah. Bukan Ustaz, saya ini kerja nak naik jabatan. Tapi kita itu adanya interview. Apa namanya di sini? Itu ya, interview. Oh, itulah. Aku tak pandai betul. Interview. Pemimpin nanya sama kita. Kadang-kadang kita baru masuk tempatnya tuh biliknya sudah gitu kan. Macam mana Ustaz supaya lulus matanya sama Allah. Ya Ustaz supaya tenang hati. Doanya ada. Apa doanya? Membacakan kalimat Al-Fatihah. Ini untuk interview ya. Al-Fatihah, kemudian membacakan doa ini 3 kali, Al-Fatihah 1 kali, doa ini 3 kali. Tapi kita tatap mata dia. Jadi mata pemimpin kita yang interview itu kita tatap. Ketika kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tatap. Jangan terus-terusan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz saya perempuan lah Ustaz. Iya jangan terus-terusan. Jangan sampai mengedip. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bahaya tuh kan. Tatap matanya, baca Al-Fatihah, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Hafal tuan-tuan? Puan-puan hafal? Hafal? Nah, gila kepala malu. Nggak begini tak hafal.
Wajib apa? Dan bulan depan kita akan ijazahkan dari 1 sampai 7. Sedikitlah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Contoh seperti di Indonesia sekarang ini, Pak. Negara kita lagi ya